Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Guru, pada kali ini saya akan membahas mengenai tutorial mengenai bagaimana melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan video conference, yang kali ini kita akan mencoba atau mengenal pada aplikasi Rapat.in atau yang kita bisa dikenal Rapatin. Kenapa saya merekomendasikan Rapatin ini? Karena satu, produk ini atau video conference, aplikasi ini dibuat atau di developer oleh produk dari Indonesia. Nanti kita bisa lihat buatannya. Nah, di sini adalah produk dari Indonesia pastinya, yang banyak dikenal, yang masih mungkin baru dikenal. Ya. Jadi dengan banyak fiturnya nanti akan saya jelaskan apa saja yang bisa digunakan pada Rapatin ini. Nah, fitur aplikasi ini bisa digunakan selalu dalam pembelajaran online ataupun video conference atau pembelajaran jarak jauh yang bisa kita coba atau bisa kita laksanakan bersama-sama dengan siswa. Nah, apa saja fitur-fiturnya kita nanti akan tutorkan atau kita akan coba ulas mengenai aplikasi ini, mengenai bagaimana cara penggunaannya. Sangat-sangat mudah dan bisa dicoba di rumah atau tidak harus membutuhkan speed atau bandwidth internet yang besar atau yang banyak, yang kuat, tapi bisa juga bisa dimanfaatkan atau bisa pada koneksi jaringan yang sangat rendah. Sebelum kita lanjutkan video tutorial ini, jangan lupa subscribe, like, and comment pada channel YouTube kami agar kami dapat menyajikan konten-konten yang lebih bermanfaat dan lebih berguna bagi. Yuk, sebelum kita melakukan tutorial atau melakukan apa yang disebut namanya dengan video conference menggunakan Rapatin ini, maka sebelumnya apabila kita belum pernah mendaftar aplikasi ini, silahkan daftarkan akun kita menggunakan sangat mudah sekali. Bisa menggunakan username, menggunakan full name atau nama lengkap sesuai dengan nama yang kita miliki, kemudian email dan password yang sudah kita bisa sediakan. Nah, untuk password bisa menggunakan password baru atau password yang jangan sampai sama dengan email kita, dengan tujuan untuk mengamankan email kita pastinya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa lakukan sign up atau kita daftar, klik daftar. Nah, ketika sudah bisa sign up, karena di sini kebetulan saya sudah daftar, kemudian akan diarahkan pada halaman beranda dari aplikasi ini. Nah, maka di dalam beranda ini kita hanya disajikan dua model atau dua tampilan, yaitu yang pertama atau dua fitur. Yang pertama adalah fitur undang teman, dan yang kedua untuk start atau melaksanakan kegiatan rapat atau video conference
atau bisa pembelajaran jarak jauh menggunakan tatap muka secara daring bersama siswa kita. Nah, pada kolom sebelah kiri di sini kita lihat di sana adalah link di mana bisa kita sharekan kepada siswa atau kepada teman, atau kalau apabila kita mengadakan pelatihan-pelatihan secara lokal maupun nasional, bisa juga menjadikan salah satu alternatif selain aplikasi-aplikasi lain yang sudah ada. Nah, kemudian kita bisa gunakan dengan cara klik undang teman. Nah, di sini ada fiturnya sudah menggunakan bahasa Indonesia, jadi karena ini adalah buatan anak bangsa, buatan dari orang Indonesia pastinya. Nah, kemudian untuk kalimat atau paragraf ajakan di sini bisa diganti ya. Kalau misalnya kita akan mengajak siswa kita, misalnya kita mulai dengan mengucapkan salam, contohnya. Nah, kemudian kita sapa siswa kita. Nah, ini saya coba untuk menuliskan kalimat yang pas untuk kita bisa nanti mengajak siswa kita belajar bersama melalui fitur video conference di Rapatin ini. Nah, setelah kita menuliskan kalimat atau paragraf ajakan kepada siswa, kemudian kalau sudah kita buat seperti ini, kita copy. Nah, kemudian link ini bisa kita share kepada siswa. Nah, karena saya coba aja karena tidak mungkin mengajak pembelajaran pada saat ini, sehingga saya coba menggunakan akun atau nomor saya satunya. Nah, ini nanti bisa kemudian dicoba untuk kita bergabung. Saya mencoba menggunakan HP saya dan juga menggunakan laptop di sini. Ntar sambil menunggu. Nah, sambil menunggu masuknya murid siswa kita melakukan bergabung pada ini, kita klik start juga terlebih dahulu
untuk kita bisa terlebih dahulu ada di dalam room yang kita buat. Nah, baik, setelah kita klik start tadi, maka kita disajikan apa yang akan kita laksanakan. Di situ apakah kita sebagai pendengar atau sebagai pembicara. Apabila sebagai pembicara atau guru, maka klik mikrofon untuk bisa menyajikan atau menggabungkan melaksanakan kegiatan ini. Nah, kemudian klik mikrofon. Dan nanti kalau sudah akan tertampil di situ, maka bisa nanti akan terkoneksi kepada sebuah aplikasi. Ya, karena kebetulan saya gunakan mic yang ada di sini untuk merekam tutorial, maka di sini tidak bisa digunakan. Namun kita coba kemudian setelah itu bisa kita aktifkan fitur dari, sebentar saya coba matikan terlebih dahulu kamera yang ada saya gunakan untuk tutorial supaya kita bisa menggunakan fitur pada fitur video conference pada kali ini. Baik, saya coba menggunakan Nah, saya perbesar agar tampilannya lebih baik lagi. Oke. Nah, ini tampilannya sudah lebih besar. Bisa nanti kita manfaatkan untuk kita coba ya. Kita share webcamnya. Nah, ketika sudah bisa digunakan webcamnya untuk bisa muncul, maka selanjutnya saya coba bergabung pada smartphone saya. Kita coba untuk join menggunakan smartphone. Nah, pada smartphone itu hanya cukup kita mendaftarkan nama kita saja, mendaftarkan nama, kemudian langsung klik join. Nah, situ sudah saya tergabung karena saya juga akan nanti berinteraksi dengan siswa secara langsung. Jadi tidak satu arah, namun banyak arah atau dua arah, maka siswa harus mengklik menggunakan mikrofon untuk mengakses kegiatan pembelajaran kali ini secara daring. Baik. Nah, sebelum saya masuk pada pelaksanaan bagaimana pembelajaran secara daring menggunakan Rapatin ini, pada umumnya banyak fitur yang sudah ada di sini. Ada public chat, jadi kita bisa chatting dengan siswa secara langsung. Juga bisa ada fitur share note, atau kita bisa share catatan yang bisa kita ketik langsung pada aplikasi ini. Dan jangan lupa pada HP kita atau smartphone siswa bisa diaktifkan. Nah,
pada HP siswa di sini pilihannya itu ada yang pilihan kamera yang dengan segi rendah sampai pada kualitas tertinggi. Nah, di situ menunjukkan murahnya atau hematnya kuota kita yang akan tersedot atau kuota siswa yang akan tersedot dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, ini saya coba menggunakan HP smartphone 1, kemudian menggunakan laptop 1. Nah, ini contohnya ShareNote tadi. Kemudian selain ShareNote juga ada public chat tadi ya. Kemudian, nah selanjutnya ada fitur juga seperti yang pada aplikasi video conference lainnya. Itu ada start recording untuk kita merecord kegiatan pembelajaran kita, dan tujuannya mungkin untuk lebih lanjut kita juga bisa melakukan pembelajaran atau bisa menyimpannya pada akun YouTube kita mungkin untuk dokumentasi pembelajaran pada kali ini. Baik, kemudian fitur lainnya selain ada nah ini saya coba untuk mengkoneksikan mikrofon. Nah, kalau memang belum bisa mungkin karena saya menggunakan untuk kegiatan merekam ya, jadi mungkin belum bisa untuk join audio. Yang pasti join audio akan pasti bisa digunakan ketika kita melakukan dengan kegiatan tanpa tidak menggunakan aplikasi lainnya. Nah, kemudian selanjutnya selain join audio tadi, kemudian ada fitur share screen. Jadi ada share video ya, share webcam. Kalau kita atau siswa tidak ingin menggunakan webcamnya, tinggal bisa ditutup kameranya atau disilang. Nah, seperti maka akan satu yang tertampil. Namun misalnya kita supaya agar lebih interaktif dengan siswa, maka fitur kamera harus kita aktifkan semua untuk semua siswa. Namun untuk menghemat kuota juga bisa juga tidak usah diaktifkan. Itu tergantung opsional ya, tergantung setiap guru masing-masing atau setiap siswa. Kita tidak bisa menentukan. Kemudian ada share screen atau share PowerPoint misalnya yang secara langsung. Nah, itu bisa coba nantinya. Untuk lebih interaktifnya bersama siswa, kita bisa menggunakan share PowerPoint atau presentasi kita menggunakan upload presentation. Jadi kita mengupload presentasi kita di link atau aplikasi ini sebelum kita melaksanakan. Saya coba di sini untuk melakukan klik kita upload atau kita browse terlebih dahulu aplikasinya atau bahan ajar yang akan kita gunakan. Saya contohkan di sini adalah media IPS 9.1. Ada sesi 1, kita share. Kenapa saya menyarankan ini? Karena ini bisa lebih interaktif, di mana bila ada soal di dalamnya, mungkin untuk pelajaran matematika, untuk bisa kita bertanya jawab di situ, atau melakukan kegiatan pembelajaran yang interaktif di mana siswa harus bisa mencoba melaksanakan kegiatan pembelajarannya, juga bisa digunakan dengan sesi tanya jawab sehingga siswa bisa menjawab pertanyaan screen yang akan kita gunakan. Nah, coba saya perbesar di sini zoom-nya. Ini slide-nya ini bisa lebih besar. Kalau ingin lebih besar, jadi kita coba ini untuk. Nah, pada tampilan siswa itu bisa lebih besar. Mungkin karena coba saya
perkecil terlebih dahulu zoomnya. Oh ya, karena ini kita zoom ya, kita reset zoomnya supaya tampilan presentasi kita yang akan muncul lebih luas, lebih lebar. Nah, untuk supaya tampilan, nah kita coba, kita matikan dulu kamera kita, kemudian kita coba hidupkan lagi. Kameranya sebenarnya tidak usah seperti ini ya, bisa karena kebetulan karena penggunaan kamera tadi. Nah, hasilnya seperti ini tampilannya, dan di tampilan siswa pun juga tampilan kita sebagai pembicara akan tetap tampil berada di atas. Ya, nanti saya akan coba model. Nah, di sini kenapa saya merekomendasikan menggunakan PowerPoint atau presentasi dengan model ini, karena ini sangat mudah difungsikan, sangat juga kita bisa berinteraksi dengan siswa dengan membuat, ya, kita perkecil lebih dahulu. Kita bisa juga memberikan tulisan atau memberikan garis sesuai di mana yang akan kita inginkan. Seperti kita pada PowerPoint presentasi pada OHP atau pada proyektor ya, kita bisa gunakan warna apa yang kontras, merah contohnya di sini. Kita gunakan merah. Nah, misalnya kita tunjukkan lokasi-lokasi, bisa kita tingkat seperti ini, atau misalnya kurang bagus hasilnya, kita hapus dulu, kita gunakan model yang elips. Nah, ini lebih bagus lagi modenya. Nah, selain itu, selain dengan kita juga bisa mengajak siswa untuk berpartisipasi menjawab, seperti misalnya pada soal di slide selanjutnya. Misalnya, bentar sambil menunggu, karena ini muncul titik. Dan nanti akan muncul bagaimana kita bisa menggunakan partisipasi aktif. Nah, setelah siswa atau ada slide yang kita bisa gunakan atau kita bisa ajak siswa berpartisipasi aktif. Sini ya, misalnya seperti ini, ada sebuah pertanyaan, mana dari perangkat yang negara. Nah, ini ada soal ya. Nah, kemudian kita bisa kemudian ajak siswa untuk berinteraksi langsung dengan cara mengklik turn multi user with whiteboard on. Nah, ini bisa menggunakan di mana, di sini ada langsung muncul nama, kemudian kita ajak untuk siswa lain berpartisipasi dengan cara ini diklik saja. Ingat, bukan klik kanan tetapi klik begitu saja, klik kiri, kemudian make presenter. Jadi mengajak siswa juga sebagai presenter. Nah, kita sudah berubah menjadi warna hijau, kemudian langsung merujuk pada garis. Misalnya di sini kita mau mengajak siswa untuk menjawab, kira-kira negara mana saja penghasil dari para penghasil perangkat di bawah ini. Misalnya kita menggunakan teks, misalnya saya menggunakan teks
Nah, itu saya buat garis seperti ini, kemudian teksnya saya tulis. Caranya saya tulis itu pasti akan muncul nama ya, nama yang akan menjawab. Nah, seperti ini caranya. Jadi ini saya buat dari HP ya. Saya ketik dari HP langsung. Nah, saya coba menuliskannya di sini menggunakan HP. Nah, maka di kolom yang pada layar presentasi itu akan muncul nama tulisan yang sama dengan yang akan saya tulis dari siswa. Itu sudah, dan nama penulisnya itu akan bisa tertampil di sana. Nah, setelah selesai siswa berinteraktif, jangan lupa selesaikan atau dihilangkan fitur multi user presenter. Nah, ini sudah bisa di off kan. Maka kemudian jadikan kita kembali kemudian kita bisa kembalikan kita sendiri menjadi presenter ya. Oke, saya coba on lagi. Fitur kemana ya? Nah, kemudian saya jadikan akun saya awal itu menjadi presenter kembali. Nah, ini dengan sangat mudah ya. Nah, tik presenter untuk mengembalikan kembali kita menjadi ambil alih presentasi kita. Nah, itu namun ketika atau mungkin tadi tanpa menjadi harus take presenter atau menjadikan presenter, jadi ketika kita jadikan siswa jadi presenter, kita sebenarnya siswa sudah bisa menuliskan apa yang akan ditulis. Itu pointer kita gerakkan di mana saja, itu siswa ataupun guru akan tahu lokasinya. Nah, di mana presenter itu akan memulai. Baik. Nah, kemudian fitur lainnya yaitu misalnya fitur meng-share video presentasi atau video dari online. Misalnya kita siapkan tidak usah banyak video, misalnya tidak usah menyiapkan video secara file, tapi kita siapkan melalui YouTube misalnya. Kita tinggal cari YouTube, kita gunakan misalnya apa yang akan kita sampaikan kepada siswa. Situ misalnya saya carikan tentang siswa misalnya benua Asia misalnya, karena kebetulan kita akan membahas tentang benua Asia. Nah, di situ kita bisa klik dulu terlebih dahulu, kemudian kita copy linknya, copy link, kemudian kita kembali ke rapatin tadi. Nah, kemudian kita klik tambah, kemudian setelah klik tambah, kita stop terlebih dahulu
presentasi kita bisa dengan cara klik di perkecil atau minimize atau hide presentation. Nanti, maka kembali seperti normal. Kemudian kita share eksternal video, yaitu menggunakan link saja. Dan kita pastekan tadi link video tutorial atau video kita sharekan videonya, maka situ akan langsung diarahkan tampilan video yang ada pada YouTube. Ini bisa kita coba. Contoh seperti itu ya, bisa terplay. Ini coba saya playkan juga. Oke, contoh seperti itu. Setelah itu ini fitur. Fitur itu nanti bisa kita coba. Misalnya kemudian kita share lainnya, itu kita bisa juga mengajak siswa untuk buat start polling. Ini bisa kita seperti membuat soal ya. Soal itu ada pilihannya, ada A, B, C, D, E atau A, B, C, D atau A, B. Kita bisa mengajak siswa langsung interaktif mengerjakan soal dengan mode yang beragam. Ada benar salah, ada yes or no atau ya atau tidak dengan pilihan jawaban ya atau tidak, pilihan A atau B, atau pilihan A, B, C, A, B, C, D, atau A, B, C, D, E. Itu kita bisa custom atau bisa juga menggunakan pilihan lainnya. Kita buat misalnya contoh, kita buat A, B, C, D karena untuk pilihan ganda misalnya. Ini itu menggunakan polling misalnya, atau kita buat soalnya. Sebentar, menunggu respon terlebih dahulu. Misalnya untuk pertanyaan, misal kita sharekan di presentasi kita pertanyaannya, maka siswa akan menjawab contoh. Di situ sudah pada kolom siswa akan muncul polling-pollingnya, jawabannya. Misalnya kita menjawab A, nanti akan muncul siswa ada per satu orang, karena kebetulan hanya 2 atau pengikutnya, maka ada kita bisa coba. Kemudian setelah itu publish polling result untuk kita melihat hasilnya. Itu akan tersimpan nantinya di akun kita, jadi akan kita bisa lihat. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya share terlebih dahulu untuk kegiatan atau untuk media pembelajaran jarak jauh kita pada pertemuan hari ini. Baik, saya kira saya cukupkan di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen pada akun YouTube kami agar kami bisa menyajikan video tutorial lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.